Pandeglang kalau belum siap, jangan sok-sokan mengatasi ini seolah-olah kita menjadi pahlawan. Menurut saya belum saatnya gitu untuk menerima sampah dari seluruh kabupaten di saat memang infrastrukturnya belum menunjang. Saya mengundang ya kan seluruh SKPD bikin acara membacakan bareng ya dekat TPA gitu, apa yang terdampak. Kita kan seperti itu. Itu membuktikan saja. Itu hanya satu hari terganggu kan, kalau kami bertahun-tahun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pandeglang TV, bertemu lagi bersama saya Muhammad Agus Salim dalam acara Pandes Pandeglang Podcast. Saat ini di suasana yang berbeda, saya tepat berada di Kampung Pasir Walet begitu Pak ya? Tepatnya apa? Mangkubumi. Oh, Mangkubumi, ya, sorry. Di Mangkubumi, saya sedang berada bersama Bapak Evi Abdul Rosid, atau yang lebih familiar di Pandeglang dikenal dengan sebutan Mr. Black. Jadi beliau merupakan owner dari usaha kuliner di Pandeglang yang sudah eksis sejak tahun 97 kalau tidak salah. 97. Beliau ya inilah sosok di mana masyarakat Pandeglang biasanya melihat dulu tuh kedai Mr. Black atau apa namanya mobil jus gitu. Ya, mobil jus yang terkenal itu biasanya di alun-alun, di beberapa titik, dan ini alhamdulillah terima kasih. Saya manggilnya apa ini, Pak Black, Pak Abdul Rosid, atau apa? Mr. boleh, oh Mr. Black boleh. Siap Mister. Siap. Terima kasih atas waktunya. Saya saat ini disuguhkan dengan kopi asli Pandeglang begitu. Karena di sini juga merupakan jadi salah satu agrowisata ya begitu, yang sedang dikembangkan oleh beliau dengan nama Kampung Hijau. Kampung Hejo Pak. Kampung Hejo, ya. Hejo, jadi Hejo itu ya hijau, ya bahasa Sunda mengangkat kearifan lokal gitu. Kenapa dinamakan Kampung Hejo, Pak Mister? Terima kasih atas kunjungan rekan-rekan sekalian. Sebuah kehormatan dan kebanggaan buat saya ya, di tempat saya ini tentu bersifat tematik. Kenapa saya katakan Kampung Hijau? Karena memang saya perkenalkan luas rumah saya itu hampir ditunjang oleh area hampir 4.500 meter per saat ini, hampir setengah hektar, sehingga saya berpikir bahwa rumah itu memang harus hijau, bermanfaat, kemudian juga memang mengesankan bahwa ini adalah daya dukung sebagai rumah oksigen, di mana saya dalam keseharian penuh dengan oksigen, kemudian hijau, rindang dan kicauan burung yang natural. Itu. Sangat nyaman lah begitu teman-teman. Pemirsa bisa nanti mampir ke sini. Apa begitu sehingga masyarakat wajib nih datang ke sini. Apa yang disuguhkan selain tadi? Di sini juga sebagai pengelola kopi begitu ya. Mungkin kalau dari dulu kan bergelut di minuman jus ya. Mungkin sekarang ada kuliner yang bisa disuguhkan. Begini Pak, ada beberapa yang memang tidak saya publish ya secara luas, bahwa saya saat ini memang bergerak dan fokus di bidang kuliner, spesialitinya di bidang catering. Ini sudah berjalan hampir 10 tahun yang lalu. Dan saya punya partner di luar Pandeglang juga banyak, sehingga saya memang terkesan tidak terlalu ekspos secara lokal, tapi memang saya sudah lama bermain di dunia catering ini. Kemudian di bidang kopi, saya ingin menyuguhkan bahwa kopi ini, orang berpikir menikmati kopi ini pasti di tembok atau di kafe-kafe seperti itu. Kedepan saya ingin menyajikan sebuah ornamen bahwa ngopi itu mesti di kebun kopi Pak. Dan saya sudah siapkan kesiapan itu sejak 1 tahun yang lalu kira-kira. Saya melihat ya Mr. Black ini cukup bertahan ya di industri, usaha UMKM, di pelaku UMKM. Apa sih masalahnya di Pandeglang ini? Karena kita melihat juga banyak para pelaku UMKM yang pasang surut begitu. Bapak melihat seperti apa? Kalau tidak salah juga kalau berkaitan dengan catering, Bapak pasarnya juga di luar Pandeglang kalau tidak salah. Pandeglang dan luar Pandeglang. Luar dan Pandeglang dan luar Pandeglang. Yang dominan di luar Pandeglang. Luar Pandeglang. Nah, ini yang kita ingin juga mendengar pandangan dari senior di pengusaha kuliner di UMKM gitu. Apakah Bapak melihat bagaimana ya bisnis kuliner di Pandeglang hingga saat ini mungkin?
Sampai saat ini kenapa kita survive? Karena memang kita punya resources yang cukup dengan konsep yang tematik ya. Kita memang konsepnya ngampung, di mana kita masakan kita juga masih menggunakan kayu dengan dapur ala tradisional, sehingga menurut kesaksian atau testimoni dari beberapa orang bahwa secara spesifik kita punya kekhasan dalam dunia dalam aspek tasty quality-nya, kira-kira kayak begitu, sehingga sampai hari ini kami diminati oleh beberapa klien yang selama ini telah bermitra dengan catering kita. Kira begitu. Artinya kualitas dari produk itu sendiri. Ya, persis. Kalau berkaitan dengan kreativitas, kalau berbicara di bidang kuliner atau minuman begitu, tentu ada titik bosannya begitu tuh. Ini maksudnya untuk masukan bagi para pelaku muda nih yang ingin nanti bergelut di bidang atau mungkin gambaran di Pandeglang sendiri. Kita lebih fokus ya. Kalau catering kita kan menjadi satu kebutuhan ya, jasa servis makanan, di mana selama kita memang punya konsistensi menjaga quality, bahwa itu akan menjadi sebuah jaminan bisnis ini akan survive ke depan. Artinya ya memang kalau sekarang lebih segmented ya. Iya. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu Pak, lokasi di sini juga kan tidak jauh dengan salah satu kampung di Bangkono yang saat ini menjadi tempat pembuangan akhir gitu. Oh, pembuangan akhir apa, Pak? Sampah. Oh, saya pura-pura tidak tahu ini. Dan kalau tidak salah begitu. Kalau tidak salah, Bapak juga menjadi salah satu tokoh begitu di kampung ini. Dan ini juga kami diminta sebagian untuk terjun langsung menanyakan hal tersebut begitu. Terkait ya kebijakan pemerintah terhadap kerjasama penerimaan sampah dari luar daerah menjadi polemik begitu. Pandangan Bapak sebagai tokoh di sini seperti apa? Saya menganggap begini, perihal sampah ini tentu menjadi satu perhatian yang memang tidak bisa kita nafikan ya, karena sudah cukup terasa, baik aromanya, kemudian lalu lintas, lalu lalang mobil ya memang banyak yang terbuka sehingga menimbulkan aroma yang memang tidak sedap. Dan kami juga merasa prihatin sebagai warga di sini bahwa kalaulah kami yang dituakan di sini, sebelum kebijakan itu diambil kami tidak dilibatkan secara intent oleh pihak-pihak terkait yang semestinya terkoordinasi dengan apik, gitu, baik dengan warga di sini. Menurut saya ada lompatan-lompatan keputusan yang memang tidak melibatkan orang-orang di daerah Mangkubumi dan Pasir Walet kira-kira. Artinya masyarakat di sini, Bapak sebagai sosok, sebagai tokoh begitu tidak diajak berdiskusi, meminta masukan, atau mungkin secara pandangan ketokohan tidak ada kajian memang sebelumnya? Yang saya rasakan memang seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi kami menyaksikan bahwa keberadaannya itu didatangkan dulu, bicara kemudian. Nah, jadi masalah kajian dan lain-lain, menurut saya yang saya saksikan belum ada dan atau tidak ada, mungkin ya saya sejauh yang saya tahu seperti itu. Tapi seyogianya kan memang harus diawali dengan seperti itu, karena kan berkaitan dengan sampah ini kan jelas dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Sangat, Pak. Ini hal yang amat serius kalau menurut saya. Karena begini logika sederhana, jika mereka membuang sampah ke Pandeglang, artinya di daerahnya ini bikin masalah sampah ini. Nah, artinya bahwa amat disayangkan kalau keputusan ini, bahkan saya menganggapnya terlalu gegabah, kalau kesiapan teknologi, pengetahuan, dan kemampuan lain-lainnya mengurai sampah ini belum terjadi. Kenapa mereka memaksakan agar sampah ini dikirim ke Pandeglang, tepatnya di kampung kami? Bapak menilai bahwa kebijakan pemerintah ini terlalu dipaksakan? Menurut saya sebagai warga, bukan dipaksakan lagi, gegabah, amat gegabah kalau menurut saya. Karena kita juga punya beberapa informasi bahwa orang itu mempersiapkan infrastruktur untuk mengurai sampahnya, baru sampahnya didatangkan. Jadi tidak sampahnya dulu
didatangkan, bicara kemudian. Nah ini kan akan muncul masalah karena kesiapan ini tidak berbanding lurus dengan keberadaan sampah itu. Kalau berkaitan dengan setuju atau tidak setuju, menolak atau menerima, warga itu seperti apa respon di masyarakat? Kalau saya dianggap tadi bisa jadi partner untuk berpikir, saya pikir tidak ada satupun orang yang kemudian kampungnya atau rumahnya dijadikan tempat pembuangan sampah secara masif dari beberapa daerah. Karena yang warga di sini akan merasakan dampak itu secara langsung ya, gitu. Tapi lagi-lagi saya pikir bahwa kadang-kadang kan pendekatan kekuasaan ini bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Menurut saya ya seperti itu. Oleh karena itu saya menganggap ini memang perlu dibicarakan ulang. Begitu. Bagaimana kemengertian masyarakat terhadap dampak negatif dari sampah itu sendiri. Ya, pemirsa, tadi kita break dulu karena maghrib, dan saat ini saya masih melanjutkan dengan Om Mr. Black begitu. Ini suasana sangat asri. Namun di tengah-tengah diskusi kita, saya sendiri di titik koordinat yang cukup jauh dari tempat pembuangan sampah begitu. Ini aroma aroma sampah ini hilir mudik ya, berseliweran, ini sangat terasa di sini. Jadi fakta jadinya ya. Begitu. Icip bau sampah. Iya. Jadi ke sini ini sangat jauh, kita sudah bisa mengicip bau sampah begitu. Mungkin ya yang mau icip-icip bau sampah bisa ke sini. Datang ke sini. Nah, berkaitan icip-icip menjadi dampak begitu. Om Black bagi sebagai pengusaha begitu ya, yang saat ini juga baru mau goingnya terdengar lagi nih, apalagi dengan ada agrowisata Kebon Hejo, Kampung Hejo begitu, dengan adanya kebijakan yang dari tahun sebelumnya bahkan ya, sudah ada pengiriman sampah dari luar daerah, dan tadi pernyataan Pak Iing belum hari ini bahwa jika ada kelompok yang menolak tentang kebijakan penerimaan sampah, itu warga yang tidak mau maju. Nah, padahal kan ya Bapak, saya melihat dengan kehadiran Kampung Hejo ini bagian dari ingin memajukan Pandeglang. Pandangan Bapak seperti apa? Saya mengawali pernyataan atau menyikapi pernyataan Pak Iing itu, saya pikir bahwa memang Pak Iing harus merasakan atau ngemping dulu ke sini gitu. Sederhana sekali sebetulnya ya. Gitu. Kalau tidak ingin maju, saya pikir itu salah pandangan. Gitu. Jadi masalah sampah itu gini, ada beberapa contoh di beberapa daerah sebagai daerah pengelola sampah terbaik mungkin, kalau nggak di luar negeri ya di Indonesia. Jadi sebetulnya warga ini jangan dianggap menolak sampah, Pak. Andaikan memang mereka itu diberi pengertian, diberi pengetahuan yang cukup bagaimana mengelola sampah, ya kan, dengan teknologi yang cukup, ya kan, kemudian ternyata sampah itu juga berujung menjadi rupiah, ini kan bukan jadi masalah, menjadi kabar baik buat masyarakat kan. Cuman hari ini masalahnya adalah, kenapa saya katakan tadi gegabah? Karena didatangkan dulu sampahnya, bukan dipersiapkan dulu pengolahnya. Sehingga masyarakat itu shocking dalam arti bahwa dampak negatifnya yang mereka cium, sementara berkahnya belum terlihat seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau berkaitan dengan pengelolaan ini kan juga tidak butuh biaya yang besar, Pak, terhadap pengelolaan ini. Kemudian ketika pengelolaannya ini memerlukan biaya yang besar berkaitan tadi, sehingga ya sebetulnya kan Pemkab Pandeglang belum mampu mengelola sampah ini. Apakah memang bagian dari dipaksakan atau seperti apa? Saya tidak tahu, karena mereka yang mengambil kebijakan, masyarakat itu hanya pada hari ini menyaksikan realitas dampak negatifnya, bukan dampak positifnya ya, gitu. Nah, sementara kami kemudian bukan keinginan kami sampah itu didatangkan, bukan keinginan masyarakat ya, tapi adanya keputusan yang seolah-olah masyarakat tidak punya nilai tawar atau nilai lawan terhadap kebijakan, kan seperti itu kira-kira.
Yang saya lihat seperti itu, sehingga kami sebagai masyarakat yang tidak punya nilai lawan terhadap kebijakan ini, lebih baik kami itu menagih. Apakah pemerintah punya daya, ya kan, untuk mengelola sampah itu, ya kan, dengan menghadirkan wawasan, pengetahuan, bahkan teknologi, sehingga sampah itu mampu dikelola oleh masyarakat menjadi rupiah. Kira-kira seperti itu. Kalau berkaitan dengan tadi nilai lawan atau protes lah begitu, lebih softnya. Begitu saat ini juga kami belum melihat adanya gerakan masif dari masyarakat, demo dalam misalnya begitu di kalangan masyarakat, dan ketika kita tanyakan ke instansi terkait DLH, selain sampah ini kenapa diterima karena satu kapasitas TPA yang masih muat, dan katanya mereka sudah menyalurkan haknya sebagai bentuk kompensasi kepada warga. Apakah warga sudah merasa ideal dengan pemberian kompensasi ini? Katanya didengar di berita bahkan sudah ada per bulan itu 50.000 ya besarnya kalau tidak salah. Ya, jadi gini Pak, kami masyarakat itu kalau mau jujur-jujuran gitu ya Pak ya. Sebelum atau setelah adanya sampah, ya kan, kehidupan di kami ya berlangsung seperti biasa, baik-baik saja. Apalah arti angka itu, pemberian itu, kalau memang lingkungan dikorbankan, misalnya, atau dampak lain juga memang yang mungkin hari ini belum terasa, ya kan, kemudian akan berdampak. Jadi nggak ngomong masalah kompensasi atau hak dan seterusnya, tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Kami masyarakat itu menginginkan adanya sampah itu disambut, ya kan, sebagai berita baik, ya kan, berdampak baik. Makanya kalau memang sampah tidak bisa ditahan gitu Pak, dilatih saja masyarakatnya, hadirkan teknologinya, biarkan kami yang mengurai gitu, sehingga keberadaan sampah itu kami rubah menjadi rupiah. Kalau sudah seperti itu saya kira nggak ada masalah. Jangan merayu-rayu atau misalnya mengklaim terlalu over ya, atau berlebihan dengan cara-cara seperti ini. Karena cara seperti ini sering dilakukan di daerah yang lain. Tapi menurut saya Pandeglang, apalagi saya sebagai warga, saya kok melihat ada sesuatu yang aneh gitu ya. Ada sesuatu yang aneh kan gitu. Saya bisa mencerna kok arahnya kemana. Kemana Pak? Kira-kira. Ya kira-kira seperti itu. Ya kan, kalau misalnya gini, kalau memang pemerintah daerah ingin rupiah, mbok ya sinergi dengan masyarakat setempat. Ya. Gitu. Jangan seolah-olah memberikan kompensasi itu bagian daripada mengatasi masalah. Menurut saya kan tidak akan seperti itu. Tidak akan seperti itu. Terkecuali kami melihat faktanya di lapangan, sampah itu dikelola Pak. Diurai. Menjadi bahan apa yang punya nilai ekonomis. Kan kira-kira seperti itu. Sampai hari ini beritanya, kabarnya Pak, saya juga belum pernah ke sana. Ya ditumpukin saja begitu. Karena alat pengolahnya kan belum tersedia secara cukup gitu kan. Ya artinya saya balik lagi, kenapa harus mendatangkan dulu kalau belum dipersiapkan untuk dikelola, seperti itu. Tapi kompensasi berupa rupiah itu memang betul adanya, sudah diterima ya? Saya sendiri sebagai saya kan Bapak katanya juga menjabat sebagai ketua RW. Ya, artinya kan yang Ya. Jadi gini Kang, saya itu agak sedikit sombong urusan kayak gini. Nah, gitu. Artinya kan gini, kalau orang sudah mengerti Pak, biasanya kan tidak terlalu interest pada hal-hal yang berkaitan dengan angka, apalagi kecil ya. Gitu kan, tidak sebanding lah. Konteks ini bukan masalah angka menurut saya. Bicara dulu bahwa sampah itu di mana-mana tidak akan dimusnahkan Pak. Hanya bisa dikelola. Gitu. Maka kalau toh memang daerah-daerah lain ingin mengirim sampah ke kita, apalagi tidak gratis gitu ya. Kenapa uang itu tidak digunakan untuk membelikan teknologi? Ya kan? Sebagai pengurai itu. Biar saja masyarakat lebih bersahabat dengan sampah. Karena masyarakat tahu akhir dari pengelolaan sampah ini akan menjadi rupiah. Berkah kan, merubah keadaan. Kalau lihat Pasar Walet pada hari ini di bawah garis kemiskinan mungkin Pak, gitu ya. Menurut saya seperti itu. Oleh karena itu
siapanlah gitu pemerintah kalau memang mau betul-betul tidak bisa menolak sampah ini untuk hadir di Kabupaten Pandeglang. Ya, jika saat ini masyarakat belum bisa menyambut karena pengelolaannya, pelatihannya belum siap, serta kebijakan ini terus dilakukan, ya mungkin ini sebagai kebijakan yang dipaksakan. Saya pikir itu memang tidak perlu dijawab oleh saya. Itu sederhana sekali. Toh memang masyarakat tidak pernah meminta sampah untuk hadir di kampusnya. Yang mendesain itu kami tidak tahu, ya kan? Berarti, yaitu tadi Pak, kami itu seolah-olah ya kan, ya Seolah-olah ya, apa, Pak? dalam tanda petik lah ya, gitu kan, dipaksa lah, dipaksa gitu ya. Bukan Jadi, diperkosa. nah, kira-kira seperti itu. Gitu. Ya, Ini ya kan- mencari pembenaran itu kan hal yang apa ya? Tapi memang jujur sebagai masyarakat ini yang kami rasakan, Pak. Gitu. Ini kan Bapak sebagai ketua RW, punten ini Iya, Bapak iya, ya. iya. Artinya kan membawahi beberapa RT. Iya. Tidak ada beriak, Pak, di anggota Bapak di RT-RT. Kan kalau tidak salah juga domisili atau tempat tinggal lurah itu ada di sini. Beliau tidak merasa terganggu dengan aroma, bahkan lebih dekat rumahnya Pak Lurah ya kalau tidak salah. Ya, saya udah pernah bicara dengan lurah. Ah, sudah. Sudah bicara dengan lurah kemarin di pertemuan ini ya terbuka gitu. Intinya kadang-kadang ya sulit ya seorang lurah mungkin ya untuk menolak kebijakan pada struktur yang lebih tinggi mungkin ya, sehingga ya memang faktanya itu tadi, kalau di rumah saya kan nggak ada pelang untuk dijualnya gitu kan. Kalau lurah kan udah mau dijual gitu kan. Serius? Rumahnya, kalau yang saya lihat di pelangnya memang begitu. Saya cemburu juga, kenapa setelah memasukkan sampah ya kan rumahnya mau dijual gitu. Aduh, itu kacau. Iya kan? Tapi Bapak nggak ada nggak ada niatan untuk ikut menjual. Oh, saya tidak. Oh, enggak ya. Tidak. Karena Mangkubumi itu ya surganya hidup saya. Gitu. Iya. Waduh, rumah Pak Lurah mau dijual. Katanya. Apakah dampak dari sampah? Mungkin kelihatannya mungkin. karena berhadapan langsung dengan jalan ya. Aduh, memang. Tapi Pak, kalau berbicara dampak, ini kan kerjasama juga sudah dilakukan ya Pak. Sejak tahun lalu kan? Iya. Sejak tahun lalu Iya. begitu. Nah, kemudian Bapak di sini ya juga sudah cukup lama. Sejak itukah aroma kemudian dampak itu sudah hadir, atau memang secara ada nggak perbedaan yang signifikan, mungkin lalat gitu? Sangat. Pak. Apa Pak yang sangat? Yang jelas bahwa radius aroma tidak sedap itu semakin meluas. Kemudian sering, apalagi kalau ada hujan, mungkin karena dia tersiram air, atau pada saat dia halodo Pak, atau kemarau, ya mungkin dia ada menguapkan gitu. Kalau gangguan lalat akibat itu? Ya sulit ya Pak. Mestinya memang orang-orang yang tidak percaya dan penasaran itu membacakan di pinggir jalan. Itu lebih faktual ya di lapangan seperti itu. Kalau hal lain, ini kan juga intensitas kendaraan juga semakin banyak. Iya. Gitu. Mungkin pernah ada yang sampahnya jatuh gitu kan? Sering, atau Pak. mogok enggak? Sering Pak. Oh, sering? Sebetulnya sering, dan pernah saya lihat di depan rumah saya hampir 18 jam. Oh, udah hampir 18 jam. 18 jam baru bisa diangkut ya. Ya lumayan cukup mengganggu. Ada beberapa yang namanya kendaraan. Artinya bahwa itu cukup sangat mengganggu sekali. Dan jujur, alat angkut sampah ini ada yang standar, banyak juga yang tidak. Ya mungkin karena keterbatasan kendaraan dan kondisi kendaraan yang memang ya dalam kondisi seperti ini Pak. Ya akhirnya kami orang yang diprioritaskan untuk menghirup aroma itu. Ya. Pak, ini juga kan tadi tuh ketika kecium lagi kayak gini. Ya. Ini memang cukup jauh tapi luar biasa ini. Ini Pak tadi kan sudah pernah melakukan komunikasi dengan Pak Lurah begitu. Bapak sebagai RW yang menaungi beberapa RT gitu. Iya. Ya, saya hanya ingin penegasan bahwa sebetulnya masyarakat ini adakah keinginan untuk melakukan protes begitu melalui apa begitu kan, yang ataukah memang
Ya sudahlah tadi seperti Bapak katakan. Kalau menurut saya mungkin masyarakatnya udah lelah ya. Oh, udah lelah. Udah lelah. Intinya gini. Heeh. Memang bentuk protes tidak selamanya kan diilustrasikan dalam bentuk demo. Betul. Kan seperti itu. Menurut saya siapapun mungkin tidak akan setuju kalau dengan cara-cara seperti Betul, itu. betul. Tapi ya masyarakat ya kalau ditanya secara jujur tanpa rekayasa ya mungkin seperti saya. Kalau jujur ya, cuman apa daya masyarakat gitu kan? Karena pendekatannya juga nggak pernah ngomong dulu ke masyarakat kok, gitu kan. Yang jelas kami diberi hadiah gitu. 2025 ini kita dikasih parfum spesial gitu kan. Gitu, Pak. Jika Bapak saat ini sedang berada di depan seorang bupati, wakil bupati, atau siapapun yang mempunyai kebijakan itu, apa yang ingin disampaikan? Ngobrol yuk. Terkait hal sampah ini. Secara jujur ya. Ya memang harus jujur, Pak. Iya jujur. Ya jangan sampai gini. Mereka yang menikmati gitu kan, kami yang dikebiri kira-kira seperti itu. Gitu kan. Paham kan? Gitu. Kemudian ini Pak, jika misalkan tadi kan masyarakat sebetulnya ingin adanya pengelolaan. Toh jika memang ke depan pemerintah melakukan upaya untuk mengolah sampah, kemudian memberikan pelatihan, gitu. Apakah masyarakat akan siap begitu secara SDM dan lain-lain? Gimana ya? Saya bicaranya bingung ya. Bingung dalam arti begini. Tugas pemerintah itu satu, mencerdaskan, ya kan? Ini kan memang kami pengetahuan yang cukup, ya kan? Sehingga masyarakat itu bisa mandiri untuk mengelola sampah itu. Kalau menurut pandangan saya. Dan setelah itu, baru kita mensejahterakan. Kalau memang urusan mencerdaskan tidak, mensejahterakan tidak, ini akan menjadi masalah jangka panjang kok. Gitu. Siapa yang diuntungkan, saya tidak tahu gitu. Yang jelas kami kan sudah menyatakan 2025 kami dapat aroma spesial dari kebijakan-kebijakan para pemimpin kami, kira-kira seperti itu. Dan saat ini masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Ya mungkin sudah bisa ditebak masyarakat, gitu kan, gitu. Saya kira seperti itu Pak konteksnya. Oke. Jadi kalau Bapak tidak percaya, investigasi secara pelan-pelan bagaimana suara masyarakat yang asli seperti itu. Ya, bagian dari tadi kompensasi dan lain-lain. Meskipun cenderung tadi Bapak mengatakan terpaksa, secara jujur tidak sebanding. Bukan tidak sebanding. Kami melihat konteks ini kan mengorbankan lingkungan kami. Anda bayangkan tinggal di desa atau di kampung seperti kami ini. Kita mengharapkan lingkungan yang asri, bersih, oksigennya juga bagus. Betul. Tapi kami kan harus berkorban atas nama kabupaten Pandeglang. Kami ditakdirkan untuk menjadi TPA. Gitu kan? Kalau tidak percaya, tersiksanya, iya kan, di lingkungan TPA. Gitu. Mari kita icip-icip bersama-sama ke sini. Kan gitu kan? Yeah. Makan dikerumati lalat, kemudian aroma tidak sedap, lagi ngobrol dan seterusnya. Juga misalnya kan sering menghampiri kami, ya silahkan saja. Gitu kan. Tapi kalau kejadian luar biasa belum pernah terjadi Pak ya? Sampai dengan tercemar. Saya tidak seperti itu berbicaranya. Saya tidak seperti itu. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Tapi ini kan sebagai warning. Betul. Warning, tolong difikirkan. Belajar dari kasus di tempat yang berbeda. Pandeglang kalau belum siap, jangan sok-sokan mengatasi ini seolah-olah kita menjadi pahlawan. Menurut saya belum saatnya, gitu, untuk menerima sampah dari seluruh kabupaten di saat memang infrastrukturnya belum menunjang, kira-kira seperti itu. Selain dari lurah, dari instansi terkait DLH mungkin yang punya kebijakan itu pernah nggak memberikan ruang diskusi kepada warga yang terdampak atau sebagai Bapak di sini? Saya belum. Oh tidak ada. Saya belum. Oh, belum ada. Saya belum. Saya belum. Atau mungkin warga berinisiasi mengundang, nggak ada ya? Pak wayahna gitu. Mengundang ya tadi bentuk demo kan ya tidak mesti harus
demo seperti itu, misalnya undangan makan ketika ngahuap gitu haliwir kan gitu. Ya kalau misalnya apa ya, ingin membuktikan ya sederhana sih Pak. Saya mengundang ya kan seluruh SKPD Ini bikin acara membacakan bareng ya dekat TPA gitu, apa yang terdampak kita kan seperti itu. Itu membuktikan saja. Itu hanya 1 hari terganggu kan, kalau kami bertahun-tahun Pak. Nah ketika volume ini dipaksakan kan akan menjadi masalah tersendiri kan, seperti itu ya. Dan boleh ditanggapi atau tidak pernyataan Pak Iing, ada 2 Pak hari ini ya. Jika ada kelompok yang menolak tentang kebijakan sampah, makanya dia tidak mau maju. Kemudian yang kedua, jika ada kelompok yang menolak sampah katanya, maka masyarakat ingin TPA tutup gitu, tidak beroperasi lagi, karena saat ini menjadi perhatian kementerian yang berpotensi ditutup karena harus menyediakan alat atau apa begitu yang memerlukan biaya besar begitu tuh Pak. Yang jelas gini, saya sulit untuk menyikapi pernyataan Pak Wabub ya, karena saya juga tidak mengerti alur berpikir beliau. Jadi kalau orang yang belum mengerti, memahami bagaimana kondisi real di lapangan, ya memang agak sulit untuk menjelaskan. Kalau mengambil kesimpulan-kesimpulan seperti itu, saya pikir bahwa ya itu mungkin kesimpulan pribadi beliau, gitu, kita hormati gitu kan kita tidak bisa memaksakan pendapat-pendapat personal yang memang sifatnya ya dia simpulkan sendiri. Kalau kami mah kan dari rangkaian pembicaraan ini itu yang kami rasakan, seperti itu. Oke, terakhir Pak, mungkin apa yang paling ingin disampaikan kepada pemerintah, mungkin harapan atau kemauan, kan ini juga kalau tidak salah belum pada tahap kerjasama dengan Tangsel ini. Kemarin terakhir masih baru surat permohonan kerjasama dari Tangsel yang belum ada MOU begitu. Nah ini mungkin bisa jadi kesempatan jika memang masyarakat sangat menolak ya, walaupun tadi tidak bisa melakukan upaya-upaya yang terbuka, mungkin Bapak sebagai perwakilan masyarakat terhadap yang saat ini kan yang sudah berjalan Kabupaten Serang, gitu, terhadap kerjasama di Kota Tangsel, apa yang ingin Bapak sampaikan di sini Pak? Jadi gini, saya tentu menghargai ya, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, ya. Tapi saya sebagai warga tentu saya berharap, jadi jangan gegabah dalam mengatasi masalah sampah, karena memang sampah ini di daerahnya juga sudah menjadi masalah. Oleh karena itu kami berharap kepada bapak-bapak sebagai pengambil kebijakan bahwa persiapkan dulu infrastruktur penunjang untuk mengolah sampah, nah, baru kebijakan itu diambil. Itu harapannya seperti itu. Terima kasih Mr. Black, saya terima kasih sudah diterima di tempat, karena beliau ya bagi saya seorang pengusaha yang meskipun jauh titiknya tapi terdampak. Saya bisa merasakan sendiri di sini baunya seperti apa. Selain itu mudah-mudahan suara beliau sebagai pemimpin wilayah yang menaungi RT begitu, ini bisa menjadi masukan khusus kepada pemerintah. Bagi kami ini bukan sebuah penghalang suatu kebijakan untuk upaya pemerintah melakukan kemajuan di daerah, tapi bentuk sayang ya lebih baik dilakukan sebuah dialog begitu ya dengan warga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin itu akan lebih kuat. Mungkin seperti itu Pak Black ya. Iya, mungkin seperti itu, tapi seperti saya katakan, sampah ini masalah sensitif Pak. Jadi sebelum mengambil kebijakan, persiapkan infrastruktur agar sampah tidak menjadi masalah. Seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah juga dapat memikirkan kembali atau mengkaji ulang kesiapan dalam mempersiapkan infrastruktur pengelolaan sebelum melanjutkan kerjasama persampahan. Terima kasih Om Black atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadikan saran masukan untuk kebijakan yang menurut Om Black ini sensitif, dan bisa menjadi masukan untuk
pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Amin, amin. Itu saja pemirsa, jangan lupa nih jika mau berkunjung ke sini ke Mangkubumi itu ada di sebelum Terminal Kadupaten ya. Iya. Di sini lokasinya, suasananya cukup adem. Ini saya promosikan walaupun tidak di-endorse karena sudah dikasih gogodo dan kopi. Ya, bagi teman-teman yang mau ngopi, tepat di belakang saya kebun kopi begitu. Kemudian berbagai makanan juga ada ya. Ini by order bisa request gitu. Tempatnya asri dan tapi sayang saat ini hilir mudik bau sampah tidak bisa dielakkan. Mudah-mudahan ini jadi perhatian. Dan jangan lupa stay terus di channel Pandeglang TV, dukung support kami menjadi media informasi. Amin. Yang bisa mendukung, memberikan hiburan, edukasi kepada masyarakat Pandeglang khususnya umumnya Banten dan Indonesia. Saya Muhammad Agus Salim, Pandeglang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Om Black. Siap.